biasa, sebelum memulai belajar kita harus mengawalinya dengan berdoa. Jadi berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, dilanjut dengan ikrar dan membaca Pancasila. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat, juga bunda dan ayah yang hebat. Hari ini Bu Nini mau menyampaikan lagi video pembelajaran untuk kali ini temanya tentang keluarga. Apa sih itu keluarga? Ya, nah kalian nanti boleh setelah melihat ini diskusi lagi atau bercakap-cakap lagi dengan ayah ataupun bunda di rumah. Keluarga itu adalah sekelompok ya atau kelompok terkecil dari masyarakat yang luas ya, yang terdiri dari orang-orang yang bertempat tinggal di dalam rumah dan di antara mereka itu saling ketergantungan, saling membutuhkan, saling menyayangi. Nah, itulah yang dinamakan keluarga. Nah, ada keluarga inti. Keluarga inti itu siapa saja? Ternyata keluarga inti itu ada ayah, ada ibu, ada anak, kakak ataupun adik. Ya. Seperti itu dulu. Nanti kita lanjut lagi dari keluarga inti itu masing-masingnya ada siapa saja, apa saja tugasnya, apa saja tanggung jawabnya, apa saja perannya di dalam keluarga. Yuk kita lanjut lagi ya. Seperti tadi yang disampaikan ini, dari kalian semua itu pasti mempunyai keluarga inti juga keluarga besar. Nah, ini salah satu contohnya dari keluarga Bu Nini ya. Lihat, perhatikan ini. Nah, ini adalah salah satu contoh keluarga inti dari Bu Nini. Bu Nini yang ini ya. Nah, ini keluarga intinya Bu Nini. Tadi sudah disampaikan ada siapa saja di keluarga inti? Ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Nah, ini anak-anaknya. Jadi, sekali lagi di keluarga inti itu ada ayah, ini ayahnya Bu Nini, kemudian ada ibu, ini ibunya Bu Nini, dan ada anak-anaknya. Nah, ini anaknya, ini ada kakaknya Bu Nini, dan ini adiknya Bu Nini. Inilah keluarga inti. Nah, selain itu ada yang tidak termasuk di keluarga inti, tapi termasuk dalam keluarga besar di keluarga, atau ini salah satu contohnya di keluarganya Bu Nini ya. Ini adalah kakek dan nenek dari ayahnya Bu Nini. Ini kakek, ini nenek. Nah, yang ini adalah kakek dan nenek dari ibunya Bu Nini. Nanti kalian boleh menanyakan ke ayah ataupun bunda, siapa sih kakeknya? Nah, siapa sih neneknya dari ayah ataupun dari ibu kalian masing-masing. Nah, ini yang contohnya dari keluarganya Bu Nini. Ya, jadi tadi ada keluarga inti. Ya, keluarga inti itu ayah, ibu, dan anak-anak. Kemudian yang termasuk dalam keluarga besar ada kakek, nenek. Ya, ada kakek nenek dari ayah dan kakek nenek dari ibu. Itu ya sayang. Dari penjelasan yang sudah disampaikan Bu Nini tadi, ini Bu Nini akan memberikan gambar atau silsilah dari keluarga sehingga kita bisa lebih tahu, oh kakek itu ada di mana posisinya, oh ayah itu ada di mana posisinya, saya ada di mana. Nah, seperti itu. Jadi seperti pohon gitu ya nak ya. Tapi kalau ini istilahnya pohon keluarga. Jadi yang
di atas, yang di pucuk dari pohonnya itu siapa, yang di bagian batangnya siapa, seperti itu ya nak ya. Yang namanya pohon tadi kan itu termasuk keluarga besar. Sekarang kita mulai dari keluarga inti dulu. Yang pertama adalah ayah. Siapa sih ayah itu? Ya, ayah adalah kepala keluarga. Ayah adalah kepala keluarga. Ayah adalah seorang laki-laki yang bertugas mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi ayah itu adalah pemimpin dalam keluarga. Ayah itu adalah nahkoda dari keluarga itu atau imam dari keluarga itu. Jadi apa tanggung jawabnya ayah? Ayah itu membina keluarga. Kan tadi juga disebut sebagai pemimpin. Jadi ayah itu yang memimpin keluarga. Ya, yang memimpin di keluarga inti tadi kan ada ayah, ibu, anak. Ayah yang memimpin semuanya itu, memimpin ibu, memimpin anak-anak, supaya semuanya jadi keluarga yang baik, jadi keluarga yang sopan, jadi keluarga yang luar biasa. Selanjutnya setelah ayah itu adalah ibu. Nah, itu ya. Ibu, siapa sih ibu itu? Ibu itu ternyata adalah sosok utama yang memegang peranan penting di dalam keluarga. Ibu itu seorang perempuan atau seorang wanita. Ibu itu yang memberikan keseimbangan di dalam keluarga. Keseimbangan itu apa? Biar tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, biar seimbang, biar rata. Itu adalah tugas dari ibu. Ibu itu bisa jadi perawat. Ya, perawat bagaimana? Kalau anak-anaknya sakit atau kalau ayahnya sakit, nah ibu yang berperan jadi perawat. Terus ibu juga sebagai koki. Nah, ketika kalian semua pingin makan, minta tolong ke ibu. Ayah juga kalau mau makan ibu yang menyiapkan. Di keluarga inti ibu yang berperan sebagai koki. Nah, ternyata ibu juga selain koki, selain perawat, ibu juga pengajar. Nah, apalagi seperti kegiatan sekarang ini, belajar dari rumah. Kalian semua belajarnya dibimbing siapa? Diajari siapa? Ibu. Nah, ya kan? Mulai dari mengerjakan tugas, membuat video, membuat pesan suara, semuanya minta diajari ibu. Terus ibu itu juga sebagai dokter juga dalam keluarga itu, ya kan? Nah, ibu sebagai perawat bisa, sebagai dokter juga bisa, sebagai koki juga bisa. Pokoknya superhero itu namanya ibu itu ya. Lah, terus kalau tanggung jawabnya ibu apa? Ternyata tanggung jawabnya ibu itu mengolah atau mengatur. Nah, mengatur apa yang diberikan oleh ayah, ya. Kan ayah tadi mencari nafkah untuk keluarga. Nah, ibu yang mengatur supaya cukup buat makan, ya, cukup buat anak-anak beli kue, cukup buat anak-anak bayar sekolah, cukup buat semuanya makan, beli susu, beli kue, buah, sayur, bayar listrik, bayar apalagi telepon, bayar pulsa, bayar air. Itu ibu yang mengatur. Luar biasa ya. Makanya kalian harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh ibu. Ya, nah itu posisinya ibu di situ. Kalian bisa lihat ya. Jadi di tengah, itu ibu itu di tengah, ayah dan setelah ayah terus ibu. Itu posisinya di situ. Nah, itulah tanggung jawab atau peranan seorang ibu. Setelah ayah,
ibu, kita lanjut ke kakak. Anak tadi keluarga inti kan ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Anak-anak itu ada kakak dan ada adik. Nah, itu kalau di silsilah keluarga atau di pohon keluarga itu ada di bawah, di bawahnya ayah dan ibu. Ya, kakak, siapa sih kakak itu? Kakak itu ternyata di dalam keluarga inti ya, kakak itu ternyata saudara laki-laki atau perempuan, ya, bisa laki-laki, bisa perempuan yang lebih tua karena lahirnya lebih dulu daripada adiknya. Nah, itu yang dinamakan kakak. Dia itu adalah anak kandung dari ayah dan ibu. Kakak lahir terlebih dulu, lebih tua dia daripada adiknya lah. Terus untuk tanggung jawabnya, jadi kalau kakak bisa laki-laki dan bisa perempuan ya, kemudian tanggung jawabnya apa? Ternyata kakak itu tanggung jawabnya mentaati aturan yang ada di dalam rumah atau di dalam keluarga itu. Ya, aturannya siapa yang membuat? Yang membuat tentunya ayah dan ibu, mungkin bisa disepakati semua keluarga yang ada di rumah itu. Nah, tugasnya, tanggung jawabnya kakak tadi mentaati aturan yang sudah ada di rumah atau di keluarga itu. Terus apalagi? Membimbing, menjaga adiknya, ya, serta menjaga kehormatan keluarga. Tentunya yang paling penting bisa jadi contoh bagi adik-adiknya, ya. Makanya kalau kalian posisinya sebagai kakak harus yang baik. Ya kan, Buni sudah pernah menyampaikan perbuatan baik apa saja yang dilakukan di rumah. Nah, itu yang harus diperhatikan, ya. Jadi sekali lagi, kakak itu bisa menjadi contoh. Kalau kakaknya baik, pasti adiknya nanti insya Allah meniru yang baik, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan setelah kakak, tentunya ada adik. Nah, itu tadi kalau di gambar di pohon keluarga itu atau silsilah keluarga itu ada di bawah ayah dan ibu, di sebelahnya kakak. Siapakah adik itu? Nah, ternyata adik adalah saudara laki-laki ataupun perempuan yang lebih muda karena lahirnya setelah kakak. Jadi kalau kakaknya lahir duluan, kalau adiknya lahir setelah kakak. Jadi saudara laki-laki atau perempuan yang lebih muda dan berstatusnya anak kandung, ya. Terus tanggung jawabnya apa? Kalau adik, kalau kakak tadi kan menjaga adiknya, kalau adik, ternyata adiknya juga punya tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya adik? Mentaati aturan juga. Bukan hanya kakak yang mentaati aturan, semua keluarga. Adik juga harus mentaati aturan yang sudah dibuat dan yang sudah ada di keluarga atau di rumah itu. Terus juga menghormati kakak. Tidak boleh adiknya itu terus melawan sama kakaknya. Nah, itu kan tidak baik. Terus kalau dinasehati kakaknya juga didengarkan. Itulah adik yang baik. Jadi mentaati aturan juga, menghormati kakak juga, mendengarkan nasihat kakak juga, suka berbagi. Nah, itu ya nak ya. Jadi adik itu juga harus menyayangi kakak dan menyayangi semua anggota keluarga yang lain. Sekarang kita lanjut ke yang posisinya di atas ya. Dari gambar itu posisinya ada di atas, adalah kakek dan nenek. Tadi kan ayah ibu ada di tengah, terus kalian ada di bawah. Nah, sekarang kakek dan nenek. Kakek dulu, kakek itu adalah orang tua laki-laki atau ayah dari orang tua kita. Jadi kakek adalah ayah dari orang tua kita.
Orang tua kita kan ada dua, ayah dan ibu. Jadi kakek itu adalah ayah ataupun orang tua laki-laki dari ayah dan ibu kita. Itu namanya kakek. Kakek itu juga selalu menyayangi kalian, makanya kalian juga harus menghormati kakek dan nenek. Nah, setelah kakek, sekarang kita ke nenek. Kalau tadi kakek itu ayah, kalau nenek ini ibu dari orang tua kita. Jadi nenek itu adalah orang tua perempuan dari ayah dan ibu kita. Nah, seperti itu ya nak ya. Posisinya juga di atas tadi. Ayah dan ibu di tengah, kalian di bawah. Kakek dan nenek ini posisinya di atas. Jadi kalian tetap harus menghormati mereka. Karena bagaimanapun juga kalian juga disayang dan kalian juga harus memberikan hormat kepada mereka. Nah, yang terakhir sekarang dari keluarga besar itu adalah paman dan bibi. Siapa sih paman dan bibi? Itu posisinya ada di tengah, di sebelahnya ayah dan ibu. Kenapa? Karena paman dan bibi ini juga merupakan anaknya dari kakek dan nenek. Nah, paman dulu. Paman ini siapa sih paman itu? Paman itu saudara laki-laki. Ya, saudara laki-laki dari ayah ataupun ibu kita. Ya, jadi saudara laki-laki itu namanya sebutannya paman. Saudara laki-laki dari ayah dan ibu kita. Kalau bibi itu siapa? Bibi itu saudara perempuan dari ayah dan ibu kita. Nah, itulah yang dinamakan paman dan bibi. Jadi kalian memanggilnya paman ataupun bibi. Ada yang om ataupun tante. Nah, itu posisinya di tengah sama seperti ayah dan ibu kalian. Jadi sekali lagi, paman itu saudara laki-laki dari ayah dan ibu kalian. Kalau bibi itu saudara perempuan dari ayah dan ibu kalian. Sama, kalian juga harus selalu menghormatinya. Ya nak ya.